Made with ketchup. Made with ketchup. Oke, ini udah saya rekam, saya Made share with screen ketchup. sebentar. Di layar kalian sudah muncul belum nih? Saya coba Made with saya ketchup. sekilas mengenai diri saya aja ya. Made with ketchup. Juga. Oke, ini sedikit detail mengenai saya. Ya, nama saya Irwin Sukursa Sugeng. Terus saya tinggal tinggal Made di with ketchup. Jatiwaringin. And untuk apa namanya, untuk pengalaman saya jelaskan sedikit ya. Jadi Made sebelum with saya menjadi ketchup. dosen full, sebelumnya juga saya pernah bekerja di PT Sari Melati Kencana untuk di divisi pertama, di divisi marketing research gitu ya. Jadi untuk Made with melakukan ketchup. survei sebelum kita melakukan produk launch, pastinya kita melakukan diawali dengan survei dulu ya, supaya kita bisa Made with mengetahui ketchup. mengetahui komentar dari konsumen kita, komentar dari responden kita mengenai produk yang akan kita launch. Jadi kemudian setelah Made itu with ketchup. saya juga diminta juga untuk menangani pindah ke divisi promosi. Jadi di bagian outsource marketing. Made with Nah, ketchup. sebelumnya juga saya bekerja di perusahaan konsultan ya. Jadi selama 3 tahun, dari tahun 2006 sampai dengan Made with dari ketchup. tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 2009. Oke, itu sekilas mengenai saya. Oke, kita langsung aja Made membahas with mengenai ketchup. mata kuliahnya ya teman-teman ya. Ini kan sudah dapat kan ya slide-nya ya teman-teman ya. Made with ketchup. Sudah saya share kan di grup, dan juga tuh kalian bisa coba cek juga di mana, di e-learning itu juga sudah saya share. Oke, jadi gini, untuk rencana Made pembelajarannya, with ketchup. apa sih tujuan dari kalian mempelajari mata kuliah statistik ini di semester 3? Ya, jadi pasti tujuannya adalah Made with supaya kalian ketchup. bisa memahami apa itu statistika dan juga bagaimana kalian menerapkannya dalam mengolah data sekunder. Jadi baik itu untuk menggunakan Microsoft Excel Made dan with juga ketchup. SPSS. Mungkin kalian sudah pasti tahu ya, sudah aware, bahkan mungkin sering menggunakan SPSS itu, Microsoft Excel ya. Made with Jadi kan ketchup. Microsoft Excel itu apa? Kan pasti kalian pasti sudah lebih aware lah gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kalau saya menjelaskan mengenai SPSS. Apa itu SPSS? Jadi Made with SPSS itu adalah ketchup. merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data-data statistik gitu. Jadi yang sifatnya tuh Made with ketchup. deskriptif. Jadi yang sifatnya itu adalah angka gitu. Jadi untuk mengetahui bagaimana misalnya kalian pengen tahu nih dari 5.000 Made responden with ini, ketchup. berapa sih yang setuju, misalnya yang misalnya setuju dengan misalnya harga minyak goreng dinaikkan. Itu dengan mudah ya kalian bisa mengolahnya Made dengan with menggunakan ketchup. SPSS gitu loh. Jadi tinggal klik ya, istilah tinggal klik ya, tinggal kalian klik menunya, terus kalian bisa mengetahui misalnya dari 5.000 responden yang Made with kalian ketchup. kumpulkan datanya ini, ternyata misalnya 80% itu mengatakan tidak setuju kalau harga minyak gorengan dinaikkan Made gitu with kan. Yang sisanya ketchup. 20% ya mengatakan iya setuju gitu kan. Nanti akan saya coba jelaskan lebih detail mengenai SPSS itu di Made with pertemuan kedua ketchup. atau pertemuan ketiga gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi SPSS mungkin ya. Ada mungkin di antara Made with teman-teman ketchup. yang pernah coba, mungkin Adelia atau Safa atau mungkin yang lainnya. Abdul mungkin pernah coba. Made with Oke, ketchup. kalau belum pernah coba nanti saya coba jelaskan di semester di pertemuan kedua atau ketiga ya, saya saya coba jelaskan dengan lebih detail ya. Made with ketchup. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengenai materi-materinya. Jadi pertemuan pertama saat ini ya kita bicara mengenai definisi statistik Made dan with juga bagaimana ketchup. cara kita menyajikan data. Kemudian di pertemuan kedua itu ada notasi sigma, kemudian distribusi frekuensi, dan juga ukuran gejala pusat data yang tidak Made dikelompokkan. with ketchup. Di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi.
Pertemuan Made with keempat kita Clipchamp. bahas mengenai kemiringan distribusi data, keruncingan distribusi data, dan angka indeks. Di pertemuan kelima, kita akan ngebahas mengenai Made with regresi Clipchamp. dan juga korelasi sederhana. Kemudian di pertemuan ke-6 itu ada analisa data berkala. Pertemuan ke-7 itu kita ya quiz dan juga Made with review. Clipchamp. Nah, pertemuan ke-8 ini kan kita ada UTS ya. Ya kan UTS. Nah, berarti setelah pertemuan ke-8 ini, pertemuan ke-9 itu ya Made kita with langsung Clipchamp. kita presentasi gitu loh. Walaupun misalnya mungkin tidak langsung presentasi juga nggak apa-apa. Misalnya dari teman-teman mencoba Made with berdiskusi Clipchamp. mengenai bahan-bahan yang akan dipresentasikan juga monggo silakan nggak apa-apa gitu loh. Baru nanti mungkin di pertemuan ke-10 baru nanti akan dilakukan Made with presentasi gitu ya, Clipchamp. pertemuan 10 dan seterusnya gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini udah jelas ya. Jadi pertemuan pertama sampai Made with ke-6 itu Clipchamp. metodenya ceramah seperti ini ya, ada ceramah, diskusi, dan juga latihan-latihan soal. Kemudian pertemuan 9 sampai 14 ya presentasi per kelompok. Jadi setiap pertemuan Made itu with ya Clipchamp. presentasi paling tidak maksimum 2 kelompok lah ya, gitu kan. Nah, ini catatan ini jadi untuk kelompok lain yang tidak presentasi, ya tidak presentasi Made makalah, ya with jadi harus Clipchamp. membuat resume dan kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Nah, itu kalian dipersilahkan. Jadi misalkan kalau hari ini yang kelompok yang Made with presentasi kelompok Clipchamp. pertama, berarti yang misalnya kelompok kedua dan kelompok ketiga, ya berarti membuat resumenya. Nanti resumenya di submit di minggu yang akan Made with datang gitu ya. Clipchamp. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman untuk rencana pembelajarannya? Nah, bagaimana Made dengan with presentasinya Clipchamp. Pak? Misalnya apakah presentasinya perorangan atau kelompok? Oke, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita bahas dulu Made mengenai with sumber Clipchamp. referensinya. Ini ada beberapa sumber referensinya, bisa kalian gunakan, gitu kan ya. Terus juga ada, nanti saya akan coba share Made juga with beberapa Clipchamp. yang saya sudah dapat sih. Oke, sekarang mengenai pembagian kelompok. Jadi ini setiap kelas ada 10 kelompok, dan setiap kelompok disesuaikan Made with dengan jumlah Clipchamp. mahasiswanya. Nah, kalau sekarang kita lihat nih. Jadi misalkan sebagai contoh misalnya dalam satu kelas Made ada with 60 Clipchamp. mahasiswa, berarti masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 siswa. Itu kan karena misalnya jadi satu kelas itu ada jadi dibagi dari 10 kelompok kan. Jadi satu kelompok itu terdiri dari Made with Clipchamp. 6 orang. Nah, tetapi karena kalian ini kan ada 8 ya. Misalnya kan saya ada 8 ya, 8 siswa kan ya. Nah, kalau Made with 8 ini Clipchamp. gimana nih teman-teman? Apakah saya bagi saya bagi satu kelompok tuh 2 orang aja atau gimana? Saya bagi satu kelompok tuh 2 orang Made aja atau with gimana? Clipchamp. Gimana kira-kira teman-teman? Monggo silakan kalau yang mau diskusikan. Kalau kalau saran saya itu Made with Clipchamp. satu kelompok itu 2 orang gitu loh. Jadi makanya sini ada 4 kelompok kan, Made with gitu loh. Gimana Clipchamp. teman-teman? Boleh, Dio, Pak, 2 orang aja. 2 orang aja ya. Made with Clipchamp. Iya. Gimana? Adelia yang lain mungkin ada komentar. Iklima, Made with Clipchamp. silakan. Feni, gimana? Ya, Made Abdullah, with Clipchamp. Bill ya, satu kelompok 2 orang. Iya, Pak. Oke, jadi gini, Made jadi with satu kelompok Clipchamp. itu 2 orang. Saya minta minggu depan itu kalian submit siapa saja nama-nama kelompoknya gitu. Jadi nanti Made with Clipchamp. kalaupun juga misalnya ada tugas-tugas juga saya coba bikin per kelompok aja gitu ya. Jadi bisa supaya lebih meringankan supaya lebih meringankan kalian. Jadi kan bisa Made with bisa share, Clipchamp. bisa diskusi gitu kan ya. Gimana teman-teman? Oke? Deal ya? Ada yang mau tanyakan mungkin? Ada Made yang with mau Clipchamp. dikomentari? Silakan. Pak, Ya, gimana? kelompoknya Made with Clipchamp. Bapak yang nentuin apa bikin sendiri? Nah, kalian menentukan, silakan, monggo. Saya nggak usah nentuin, kalian aja.
Made Gitu. with Misalkan kalau ClickJump. mungkin biasanya kalau ada yang saya katakan mungkin di mata kuliah lain juga kalian mungkin satu kelompok berdua ya nggak apa-apa juga Made kan with gitu. ClickJump. Jadi saya menyerahkan kepada kalian semua gitu. It's up to you. Jadi setiap Made kelompok with 2 orang gitu ya. ClickJump. Oke, deal. Gimana? Made Oke, with deal ya, ClickJump. teman-teman ya, satu kelompok 2 orang ya. Nanti minggu depan saya tolong diinformasikan untuk apa namanya siapa-siapa saja nama-nama kelompoknya gitu ya. Made Oke. with ClickJump. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang mengenai penilaian tugas dan juga untuk UAS. Jadi untuk nilai tugas itu bobotnya Made with 25%. ClickJump. Akhirnya tadi kan cukup signifikan juga kan 25% gitu kan ya. Kemudian ya apa namanya juga Made ya with ClickJump. total 25%, kemudian nilai UTS itu 35% ya. Nah, kemudian Made with UAS itu ClickJump. 30% dan sisanya itu adalah absen gitu loh. Oke, tolong diperhatikan untuk kriteria penilaian presentasi. Jadi Made with ClickJump. presentasinya sendiri itu bobotnya itu 20%. Jadi baik itu dari penampilan, kerapihan, dan disiplin. Made with ClickJump. Kemudian juga dari sistematika penyajian presentasi, gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya dari penguasaan materinya itu 50%. Made with Kemudian ClickJump. dari makalahnya sendiri itu 25% gitu loh. Gitu. Nah, ada yang menanyakan dari sini mungkin teman-teman silakan mengenai pembagiannya. Made with ClickJump. Enggak sih, Pak. Made with ClickJump. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Here we go. Made Oke, with ini ClickJump. udah ya. Jadi paling tidak misalkan kalau karena kita kan online nih, jadi saya minta pada saat kalian presentasi, saya minta kalian untuk apa Made on with cam gitu ya, jadi ClickJump. open cam gitu ya. Kalau sekarang kan ya kalian nggak saya memberikan kebebasan kalian mau open cam monggo, kalian off cam juga nggak masalah gitu ya. Oke, Made with ClickJump. oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Made with ClickJump. Sebentar. Ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Made Belum with ada, Pak. ClickJump. Lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Sorry, ini kok agak ngehang dikit ini. Siapa laptop ini nggak mau ngegeser. Made with ClickJump. Oke ya. Terus mengenai topiknya, topik daripada Made with presentasi sendiri ClickJump. apa aja kira-kira? Sebentar. Sebentar, kenapa dia nggak mau geser? Sebentar ya. Made with ClickJump. Oke, topiknya ini ya. Topik untuk makalahnya sendiri Made with ClickJump. ada beberapa ya. Misalnya untuk yang apa distribusi frekuensi dan juga jenis grafik. Kemudian juga ukuran gejala pusat data yang belum Made with dikelompokkan maupun ClickJump. sudah dikelompokkan. Kemudian ukuran penyebaran data, jadi baik itu simpanan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, jangkauan persentil. Kemudian Made juga with ukuran ClickJump. penyebaran data, itu baik itu kemiringan dan juga keruncingannya. Kemudian juga ada beberapa lagi yang lain sampai dengan yang poin 10 ini, misalnya kita bicara mengenai analisa data berkala Made dengan with metode least ClickJump. square. Oke. Kalian diperbolehkan untuk menggunakan data sekunder. Apa tuh data sekunder? Jadi data yang kalian Made ambil with dari ClickJump. sumber yang lainnya, misalnya dari BPS atau mungkin dari Bank Indonesia atau mungkin dari sumber lainnya, misalnya Made with dari ClickJump. internet. Tapi saya minta kalian untuk mencantumkan sumber referensi itu sumber datanya dari mana gitu loh. Oke, lalu yang kedua, dalam melakukan Made with analisa wajib ClickJump. menggunakan Microsoft Excel ataupun juga SPSS atau kombinasi dari keduanya gitu loh. Jadi misalkan gini, kalian Made with mengolahnya ClickJump. itu menggunakan SPSS, kemudian kalian convert data-datanya yang sudah kalau itu kalian convert ke dalam bentuk Excel. Made Nah, with baru dari Excel ClickJump. mungkin kalian dapat tabel-tabelnya, grafiknya kalian
kalian convert ke dalam bentuk Made with Clipchamp. kalian sajikan di PowerPoint juga boleh gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, mengenai with detail Clipchamp. SPSS nanti saya akan jelaskan di pertemuan kedua atau ketiga. Jadi nanti saya bikinkan rekamannya juga supaya kalian lebih supaya kalian lebih bisa Made with aware gitu ya Clipchamp. apa itu SPSS gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Silakan kalau mau Made ditanyakan. with Clipchamp. Ada contohnya nggak, Pak? Mana, Feni? Made with Clipchamp. Silakan kalau mau ditanyakan. Ada contohnya nggak, Pak? Contoh apa tuh? Made with Clipchamp. Contoh datanya nanti saya kasih beberapa contohnya. Yang maksudnya saya kasih contoh beberapa referensi nanti saya di belakang di Made with slide Clipchamp. kita ada gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk pertemuan pertama ini kita akan Made membahas with mengenai Clipchamp. statistik, jadi di definisi daripada statistik dan juga beberapa cara-cara penyajian datanya. Nah, kalau menurut kalian apa sih itu statistik itu? Ilmu apa sih Made with kira-kira? Clipchamp. Jadi statistik itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, kemudian mengolah Made with datanya, kemudian melakukan analisa dan penyajian. Jadi tolong ini agak kebalik ya. Jadi kita mulai dari pengumpulannya Made with dulu, Clipchamp. pengumpulan data gitu kan ya. Kita ngumpulin data, terus kemudian kita olah, kemudian kita analisa, kemudian baru kita lakukan penyajian. Kita sajikan Made with datanya Clipchamp. misalnya dalam bentuk PowerPoint, Excel, ataupun Word. Dan juga cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan dari Made with hasil Clipchamp. penelitian yang sifatnya itu mungkin tidak menyeluruh gitu, walaupun baik itu sifatnya menyeluruh ataupun tidak menyeluruh. Oke, saya akan jelaskan apa maksudnya secara lebih detail Made ya. with Clipchamp. Jadi apa yang kalian kumpulkan itu adalah data di lapangan. Kalian mengumpulkan apa sih? Mengumpulkan angka. Angka tuh sebagai apa gitu kan? Kalian Made with mengumpulkan, Clipchamp. misalkan kalian melakukan survei ke lapangan, survei menanyakan kepada masyarakat, misalnya mengenai Made with Clipchamp. komentar atau misalnya kalian melakukan pertanyaan kalau misalnya bapak atau ibu itu mendengar kata kendaraan Made keluarga, with Clipchamp. merek apa sih yang terlintas di benak bapak atau ibu gitu loh. Jadi kan pasti ada banyak tuh, misalnya ya keluar kata misalnya ya Made with Kijang Clipchamp. Innova, atau mungkin Toyota Avanza, Xenia, atau mungkin bahkan sekarang sudah ada Expander, atau mungkin bahkan Pajero gitu kan. Itu misalkan kalian Made with kumpulkan Clipchamp. datanya tuh, misalnya kalian survei menanyakan kepada 5.000 responden. Nah, dari 5.000 itu ya Made with Clipchamp. kalian kan mengumpulkan data dari 5.000 responden, kemudian kalian olah misalnya kalian lihat nih berapa banyak sih yang Made with mengatakan Clipchamp. menjawab Kijang Innova atau Innova saja. Nah, itu kan kalau Kijang Innova atau Innova kan bisa kita gabung menjadi satu jawaban, misalnya jawabannya sama Made gitu, with ditanya sama. Clipchamp. Kemudian misalnya Expander dengan Mitsubishi Expander itu kan jawabannya sebenarnya sama. Misalnya kita bisa gabungkan. Made with Clipchamp. Kemudian juga misalnya Xenia dengan Xenia dengan Daihatsu Xenia, Avanza dengan Toyota Avanza, atau mungkin yang lain lagi misalnya Made with Clipchamp. Pajero gitu kan ya, atau Mitsubishi Pajero kan jawabannya bisa kita gabung gitu kan. Atau mungkin ada lagi yang menjawab yang lain lagi, misalnya Fortuner Made with atau Toyota Clipchamp. Fortuner. Nah, itu kan kita olah tuh kan, kemudian nanti kita analisa mana sih jawabannya mana, Made with merek apa sih yang Clipchamp. paling banyak disebut oleh konsumen. Misalnya merek yang paling banyak disebut oleh konsumen misalnya nomor 1 itu adalah misalnya Innova atau Kijang Innova. Lalu yang nomor 2 adalah Made with Clipchamp. Mitsubishi Expander gitu kan. Lalu yang ketiga misalnya muncul misalnya Daihatsu Xenia. Nomor 4 misalnya muncul lagi Made with jawaban Clipchamp. misalnya Mitsubishi Pajero. Nah, berarti itu kan kita melakukan analisa. Kemudian Made with bagaimana cara Clipchamp. kita menyajikannya? Kita bisa menggunakan bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan grafik, misalnya grafik Made pie with chart Clipchamp. atau grafik lingkaran, atau mungkin grafik grafik batang gitu kan ya.
bagaimana cara kita Made with menghentikannya. ClickChamp. Kemudian kita bisa melakukan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa gitu kan? Kesimpulan misalnya apa? Ternyata merek Made with merek ClickChamp. Kijang itu masih tetap bertahan gitu. Misalnya ternyata Kijang itu misalnya pesaing utamanya sekarang tuh adalah misalnya apa? Expander atau Made juga with yang lainnya ClickChamp. misalnya apa? Pajero gitu kan. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu gitu loh. Nah, sebenarnya dalam arti sempit Made with itu ClickChamp. statistik itu merupakan data ringkasan dalam berbentuk angka atau kuantitatif gitu kan. Nah, sekarang Made with kalian ngerti ClickChamp. nggak apa definisi dari data itu sendiri gitu loh? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya coba menjelaskan sini, Made with ClickChamp. ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan data itu? Teman-teman? Ada yang tahu? Made Anybody with knows? ClickChamp. Femi, Safa, Ramadhani mungkin, Abdul. Apa yang dimaksud dengan data? Made with Apa bedanya ClickChamp. data dengan informasi gitu? Oke, sekarang kita lihat ya, ini saya coba bikinkan Made with ClickChamp. saya bikinkan summary-nya. Nanti saya share ke kalian di grup. Oke, kita lihat di sini. Made with ClickChamp. Data are, jadi menurut kamus data itu berasal dari bentuk Made jamak with ClickChamp. kata Latin datum. Jadi kalau data itu merupakan bentuk jamaknya, sedangkan kalau bentuk singularnya itu adalah datum. Made Gitu with loh. Jadi, ClickChamp. nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan tenses dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing gitu kan ya. Apa arti data itu? Data itu adalah Made with benda ClickChamp. yang diberi. Diberi apa? Kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebagian besar saintis menganggap bahwa kita nih manusia ini Made with ClickChamp. kita ini orang awam paham bahwa dengan bahasa Latin dan juga paham dengan bahasa Latin dan juga kita bisa memberikan informasi Made with bahwa ClickChamp. data itu adalah kata jamak gitu loh. Ya kan? Jadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris itu adalah tuh the data are convincing. Jadi data-datanya itu sangat Made with meyakinkan gitu ClickChamp. kan ya. Bukan the data is convincing gitu loh. Jadi the data are convincing gitu. Datanya itu sangat datanya itu Made with ClickChamp. meyakinkan gitu loh. Nah, mungkin kalau kita lebih sering mungkin mengatakannya mana data-datanya gitu kan. Mana datanya itu kan karena Made with sebenarnya kita kan ClickChamp. merefer kepada misalnya kepada suatu misalnya tabel kah atau mungkin tabel atau grafik yang grafik Made with tertentu gitu kan ClickChamp. ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita juga sering terkecoh antara Made definisi with data ClickChamp. dan informasi gitu loh. Nah, sekarang saya jelaskan lebih lanjut apa bedanya data dan informasi. Jadi benda yang diberi itu sendiri sebenarnya itu Made with bisa dibilang ClickChamp. tuh nggak jelas, tampaknya itu tidak terlihat jelas gitu kan ya. Jadi yang paling sering dimaksud itu adalah angka dan ukuran. Jadi sebenarnya data itu merupakan benda yang Made with ClickChamp. diberi angka dan ukuran gitu loh. Walaupun bisa berupa misalnya apapun yang mungkin yang bisa dicatat dan juga Made digunakan with ClickChamp. bisa digunakan gitu ya. Sebagai contoh gini, misalkan kalau kata-kata dalam sebuah buku, misalkan kalian baca entah itu novel, baca mungkin Made with ClickChamp. buku-buku diktat kuliah atau jurnal atau referensi lainnya, itu jadi kalau kata-kata dalam sebuah buku itu merupakan data gitu loh. Made with ClickChamp. Gitu. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya data dengan informasi. Data itu bisa dianggap sebagai dasar dari piramida pemahaman. Ini saya kutip dari sebuah buku ya. Jadi dari data kita bisa membangun informasi. Ini perhatikan, dari data kita bisa membangun informasi atau bisa mengumpulkan informasi. Informasi itu mengumpulkan koleksi data terkait agar memberitahu kita sesuatu yang berarti mengenai dunia. Nah, jika kata-kata dalam sebuah buku itu adalah data, cara kita menata kalimat, cara kita menata selain dari kalimat, kita menata paragrafnya, dan juga dari paragraf kita menata babnya, itu membuat menjadi sebuah informasi. Jadi kan kalau bayangkan ya, kalau dalam sebuah buku itu ada kata-kata, ya kan, ada kata-kata, ada kalimatnya,
kemudian dari kalimat kita disusun menjadi paragraf, Made ya with kan, dari ClickChamp. paragraf itu menjadi bab gitu kan ya. Nah, jadi yang membuat itu semua menjadi informasi gitu loh. Nah, dari informasi kita membangun with ClickChamp. pengetahuan, ya kan, dari informasi kita membangun pengetahuan. Artinya apa? Pengetahuan kita itu merupakan tafsir atas informasi agar kita bisa menggunakannya dengan membaca buku, Made with lalu mengolah ClickChamp. informasi untuk membentuk gagasan, membentuk pendapat, maupun juga action di masa yang akan datang. Ya, kita mengembangkan Made with pengetahuan gitu loh. Nah, sekarang kan kita ngambil contoh seperti ini nih. Jadi ini data tuh boleh jadi tuh berupa kumpulan angka. Data misalnya kumpulan Made angka with nih, misalnya. ClickChamp. Jadi ini data ini kita taruh dalam sebuah tabel ya, tabel yang misalnya jumlah ikan di daerah tertentu di laut gitu ya. Jadi ini Made with ClickChamp. pada jam-jam tertentu. Jadi kemudian juga misalnya kapan kita bisa menangkap ikannya Made pada with jam-jam ClickChamp. tertentu. Jadi ini data ini yang diolah menjadi informasi dan juga akhirnya kita bisa mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi kapan kita bisa menangkap Made with ikan ClickChamp. gitu kan, menangkap ikan dan lokasinya di mana gitu, berdasarkan dari informasi yang sudah disusun tadi ya dalam bentuk tabel, misalnya dari lokasi, Made with ClickChamp. jamnya, kemudian juga mungkin apa jenis ikannya gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa menentukan nih, misalnya kan kalau kita lagi standby siang, kita mau coba cari ikan di mana nih? Made with Ya kan, misalnya ClickChamp. cari ikan di mana, jam berapa, kemudian ikan apa nih yang paling banyak biasanya. Nah, kan nah, itu kan berupa informasi jadi yang kita olah menjadi Made with pengetahuan. ClickChamp. Kalau misalkan kita mau coba misalnya cari ikan yang gede-gede gitu, misalnya apa? Misalnya Made with misalnya ClickChamp. apa namanya ikan tuna gitu kan ya. Kita carinya di daerah mana, pada jam berapa. Nah, kan seperti itu. Jadi kita bisa Made with kita bisa ClickChamp. mengalokasikan sumber daya kita gitu loh. Jadi daripada ntar kita coba melaut gitu, itu kita meraba-raba kira-kira dapat nggak ikan tuna, ternyata bisa Made dapat with ikan yang mungkin ClickChamp. biasa yang harapannya kita bisa dapetin tuna, mungkin tunanya nggak banyak, mungkin malah dapetin ikan yang lain, atau mungkin mendapatkan misalnya kepiting atau mungkin kerang Made with gitu loh. ClickChamp. Nah, kan seperti itu gitu. Oke, sini kebayang ya teman-teman ya. Jadi apa tuh yang membedakan antara data, informasi, kemudian Made with pengetahuan gitu ClickChamp. loh. Ada yang mau tanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Silakan. Made with Enggak, ClickChamp. Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kepada here we go. Made with ClickChamp. Jadi sebagai suatu bidang studi statistik, jadi statistik itu memiliki dua bagian utama. Jadi pertama statistik deskriptif, yang Made with kedua ClickChamp. statistika inferensi atau induktif. Apa itu statistik deskriptif? Jadi ilmu statistik yang mempelajari mengenai Made with ClickChamp. mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Gitu kan? Itu merupakan statistik deskriptif. Nah, apa Made itu with statistik ClickChamp. inferensi? Jadi statistik inferensi atau statistik induktif itu adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh, Made with jadi baik itu ClickChamp. dari populasi, berdasarkan dari data sebagian, berdasarkan dari sampel dari populasi tersebut. Jadi kita sekarang mengenal Made ada with yang namanya ClickChamp. populasi, kemudian juga ada yang namanya sampel. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut apa bedanya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalian melakukan Made with survei, kalau ClickChamp. kalian melakukan survei atau melakukan survei atau research gitu ya, nanti biasanya kalian tuh meneliti Made with sampelnya. ClickChamp. Jadi kalian mengambil sampel. Jadi misalkan kalau katakan lagi nih, jumlah penduduk Jakarta itu misalnya katakanlah 10 juta, berarti 10 juta itu sebagai populasi, gitu kan ya. Nah, Made kan with kalian nggak ClickChamp. mungkin kalian survei kepada 10 juta penduduk Jakarta. Itu berarti kalau itu bukan survei, itu merupakan sensus gitu kan ya. Nah, Made with jadi kalau misalkan ClickChamp. katakanlah udah dari 10 juta ini saya ambil misalnya berapa? 1000 aja deh gitu ya. Jadi 1000 ini yang akan mewakili Made with 10 juta ClickChamp. penduduk Jakarta misalnya seperti itu gitu kan. Nah, oke. Kita lanjut. Apa sih kegunaan daripada statistik itu sendiri? Made with Jadi ClickChamp. ada beberapa. Jadi misalnya dalam bidang produksi kita bisa mengetahui misalnya kenaik turunnya jumlah barang-barang Made material. with ClickChamp. Kita bisa mengetahui stok atau persediaan material yang ada gitu kan ya.
kita bisa mengetahui misalnya apa untuk produksi, misalnya kita bisa Made with mengetahui ClipChamp. apa namanya tingkat produktivitas gitu kan ya. Nah, dalam bidang akuntansi kita juga bisa mengetahui Made with ClipChamp. misalnya apa, bisa mengetahui apa namanya cost-nya, kita bisa mengetahui cost yang gede itu ada di mana gitu, dan juga kita bisa Made with ClipChamp. dari data tersebut kita bisa dari informasi tersebut ya kita bisa menekan cost, bisa menekan biaya, ada Made pos-pos with biaya tertentu yang ClipChamp. bisa kita tekan gitu loh. Nah, kemudian dalam bidang pemasaran ya kita bisa mengetahui misalnya saja di daerah-daerah mana saja sih yang misalnya Made with ClipChamp. penjualannya tinggi gitu, atau mungkin produk-produk apa saja sih yang memiliki penjualan yang tertinggi gitu kan ya. Bisa jadi mungkin kalau di Jakarta Made misalnya with penjualan ClipChamp. tertinggi itu adalah misalnya produk apa, produk A. Tapi mungkin secara keseluruhan misalnya overall di Jakarta itu produk A. Tapi kalau misalkan kalau kita bagi per wilayah, misalnya kalau di Jakarta Pusat memang produk A. Made with ClipChamp. Pusat, misalnya timur itu A, utara A. Mungkin kalau di selatan mungkin produk B yang Made with yang ClipChamp. lebih unggul dibandingkan produk A. Walaupun sama-sama tinggi, tapi misalnya produk B-nya itu jauh lebih baik gitu performancenya atau penjualannya gitu Made kan. with ClipChamp. Oke, next. Pengetahuan tentang statistik itu bisa membantu untuk apa? Jadi pertama Made untuk with menjelaskan ClipChamp. hubungan antar variabel. Misalnya apa? Variabel A. Variabel A itu misalnya apa? Tingkat kepuasan konsumen. Nah, kemudian Made with juga kalau ClipChamp. variabel B apa? Misalnya jumlah penjualan. Nah, kita bisa melakukan apa? Bisa menjelaskan apakah ada hubungan antara tingkat kepuasan konsumen Made with dengan ClipChamp. jumlah penjualan. Apakah dengan semakin meningkatnya kepuasan konsumen maka barang-barang yang terjual juga akan semakin tinggi gitu kan? Atau mungkin juga Made misalnya with gini, ClipChamp. tingkat kepuasan pelayanan di sebuah rumah sakit dengan apa misalnya dengan tingkat kunjungannya Made gitu with kan ya. ClipChamp. Apakah dengan semakin puasnya semakin tingginya tingkat kepuasan konsumen maka ya, Made with tingkat ClipChamp. kunjungan ke rumah sakit tersebut akan semakin tinggi. Nanti kita bisa mencari itu hubungannya bagaimana gitu loh. Lalu yang kedua kita bisa membuat keputusan yang Made lebih with baik. Tadi ClipChamp. misalnya kalau dari penjelasan saya sebelumnya yang mengenai ikan gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat, wah saya bisa mencari ikan tuna itu misalnya Made di with daerah tertentu ClipChamp. berdasarkan dari informasi yang kita dapat gitu kan ya. Kita juga bisa melakukan perubahan. Made with Jadi ClipChamp. apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, gimana ya perubahan itu yang ada di pasar itu juga cukup cukup Made with sering ClipChamp. terjadi dan perubahannya itu sangat cepat. Jadi kita bisa melihat gitu loh. Mungkin yang tadinya orang lebih suka untuk makan di tempat gitu ya Made with di ClipChamp. restoran gitu kan yang lebih suka makan di tempat ya lebih sering berlama-lama, tapi karena sejak ada pandemi jadi akhirnya ya mungkin Made with ClipChamp. konsumen akan beralih kepada makanan jadi take away atau mungkin bahkan menggunakan aplikasi gitu kan untuk pemesan produk makanan dan untuk Made with dikirim ke ClipChamp. rumah ataupun ke kantor. Jadi berarti ada perubahan-perubahan seperti itu kan. Kemudian juga untuk membuat rencana dan ramalan. Nah ini Made with ClipChamp. dari pengalaman sebelum pandemi, ya misalnya kan kalau kita mau membuat forecast atau ramalan penjualan di Made with tahun ClipChamp. 2020, misalnya kita masih berada di tahun 2019, ya kita berarti dengan melihat data-data penjualan selama misalnya berapa Made with 3 tahun ClipChamp. terakhir gitu ya. Nanti kita bisa membuat forecast, oke berarti di tahun 2020 diperkirakan penjualan itu akan meningkat misalnya berapa 15%. Walaupun Made with ClipChamp. jeder misalnya di tahun 2020 itu kemarin pandemi merebak gitu kan ya. Dan pastinya ya akhirnya harus melakukan revisi lagi, Made with ClipChamp. melakukan perhitungan ulang untuk forecast-nya gitu kan. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Monggo. Made with ClipChamp. Kita ini sampai jam 2 ya, jam 2 lebih 10 ya teman-teman ya. Ya kan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Made with ClipChamp. Made with Ada yang ClipChamp. tanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, ini kita
break dulu ya teman-teman ya, break Made with dulu. ClipChamp. Nanti break selama 10 menit untuk break sholat zuhur. Setelah itu nanti kita akan balik lagi itu jam Made with ClipChamp. 12.40 gitu ya teman-teman ya. Oke? Oke guys, Zoom lagi, Pak. Ya, Pak. nanti saya kasih lagi link yang Made baru with ClipChamp. untuk yang sesi keduanya. Jadi nanti sesi yang link yang lama ini sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Oke, I'll turn it on Made with and don't go ClipChamp. too far. Recording now. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lainnya masuk ya, kita lanjut aja. Made with Saya ClipChamp. share screen. Here we go. Yes, untuk tahap-tahap dalam statistik itu udah Made with ClipChamp. mungkin tadi saya sempat singgung ya teman-teman ya. Jadi tahap-tahapannya itu mulai dari pertama kita mengidentifikasi apa yang menjadi masalah atau Made with persoalannya ClipChamp. gitu kan. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kita mengumpulkan data-data yang asli yang baru, data-data yang Made kita with ClipChamp. butuhkan. Kita melakukan klasifikasi data, kita melakukan penyajian data dan menganalisa data. Gitu kan? Made with Oke, ClipChamp. next. Nah, ini yang tadi saya jelaskan untuk mengenai populasi, sampel, dan data. Tadi sudah jelaskan sedikit lebih detail ya mengenai data itu apa gitu kan. Made with Apa itu ClipChamp. data, apa bedanya data dengan informasi. Kemudian tahap-tahapan dari data menjadi informasi sampai kepada menjadi knowledge gitu kan. Populasi itu Made with merupakan ClipChamp. semua elemen yang akan diteliti itu merupakan populasi. Ya kan, kalau misalkan populasi Made penduduk with Jakarta ClipChamp. berarti ya jumlah penduduk Jakarta. Ya, let's say katakanlah jumlah penduduk Jakarta ada 10 juta, berarti populasinya itu ada 10 juta, gitu kan? Made with Kan ClipChamp. nggak mungkin kan kita melakukan kita melakukan survei atau kita meneliti Made with kepada ClipChamp. semua penduduk Jakarta yang which is yang jumlahnya 10 juta gitu kan. Ya kan, itu pasti namanya sensus gitu kan, bukan penelitian lagi, Made with tapi ClipChamp. sudah kepada sensus gitu kan. Nah, sampel itu merupakan bagian dari Made with bagian dari ClipChamp. populasi yang kita teliti ini gitu kan. Katakanlah misalkan populasi itu ada 10 juta, sampelnya populasi penduduk Jakarta ada Made with 10 juta ClipChamp. gitu kan ya. Nah, berarti ya sampelnya kita ambil berapa? Misalnya kita ambil 1000 gitu ya. Berarti Made 1000 with ini yang ClipChamp. mewakili 10 juta populasi penduduk Jakarta gitu kan. Nah, kemudian data itu adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya gitu kan. Jadi Made yang with tadi ClipChamp. makanya kenapa data ini harus valid sebelum dia menjadi informasi gitu kan ya. Sampai kepada akhirnya ya kita sampai informasi ini Made diolah with menjadi ClipChamp. sebuah pengetahuan atau knowledge di mana kita bisa melakukan pengambilan keputusan dari informasi yang kita peroleh ini Made gitu with kan. ClipChamp. Oke, next. Jenis-jenis pengambilan sampel. Made with ClipChamp. Nah, ini pengambilan sampel ini ada beberapa jenis ya. Pertama adalah random sederhana atau simple random sampling. Jadi pengambilan with sampel ClipChamp. secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Misalnya dengan cara undian. Made with Let's say ClipChamp. katakan tadi misalnya di Jakarta itu ada 10 juta penduduk, misalnya kita mengambil sampelnya gitu secara acak gitu loh. Berarti misalkan acaknya itu Made misalnya with ClipChamp. katakanlah misalnya penduduk Jakarta yang jadi misalnya sebagai yang ibu rumah tangga. Dan kemudian lagi penduduk Jakarta yang sebagai apa? Sebagai Made with mahasiswa atau ClipChamp. pelajar, kemudian yang karyawan atau karyawati. Nah, ini ya kita ambilnya secara acak gitu loh. Gitu kan? Ya kita misalnya sampel untuk yang Made penduduk with Jakarta yang ClipChamp. sebagai apa? Yang karyawan, itu kita ambil secara acak gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, random Made with berstrata ClipChamp. atau stratified random sampling. Ini merupakan pengambilan sampel yang populasinya itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum gitu. Anggota-anggota dari stratum ini dipilih secara random, kemudian dijumlahkan, jumlah ini membentuk anggota sampel. Nah, misalkan kalau kalau katakanlah misalnya di Jakarta itu, balik lagi misalnya ke Jakarta, misalnya di Jakarta ini kan ada 5 wilayah.
Made with 5 wilayah Clipchamp. ini ya udah kita apa namanya kita bagi. Misalnya jadi tadi kan ada Jakarta Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Barat gitu kan ya. Made with Clipchamp. Nah, nah, nanti di sini kan jadi misalkan di bagian di Jakarta Timur kita ambil kita ambil Made nih with Clipchamp. misalnya di Jakarta Timur itu ada berapa sih populasinya, nanti kita ambil gitu kan, kita ambil sebagai beberapa bagian gitu Made kan. with Clipchamp. Nah kemudian juga di Jakarta, misalnya di Jakarta Selatan ada berapa sih populasi, udah kita ambil Made with untuk Clipchamp. bisa mewakili sampel ini, kita ambil dari populasi ini, jadi sampel ini bisa mewakili populasi yang ada di Jakarta Timur dan maupun di Jakarta Selatan Made tadi with gitu. Jadi Clipchamp. seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, sistematis. Jadi pengambilan sampel ini berdasarkan Made urutan with tertentu Clipchamp. dari populasi yang sudah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Nah, misalkan gini di Jakarta Selatan Made ada with berapa sih Clipchamp. populasinya. Nah, berarti kita kasih nomor urutnya. Misalkan kita mengambil misalnya 1000 gitu ya. Setelah 1000 dari Jakarta, 1000 Made with dari total Clipchamp. Jakarta, mungkin ya kita ambil let's say katakan untuk masing-masing wilayah misalnya ngambilnya 200. Berarti ya udah Made berarti with di Clipchamp. Jakarta. Jadi masing-masing wilayah ini kita ambil, kita kasih nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 200 gitu kan. Dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara Made juga with sama gitu, 1 Clipchamp. sampai 200. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian untuk klaster atau cluster sampling. Jadi ini pengambilan sampel secara tidak langsung Made with memilih Clipchamp. anggota populasi untuk dijadikan sampel. Tetapi jadi memilih kelompoknya terlebih dahulu gitu kan. Jadi pengambilan sampel secara tidak, jadi Made with populasi tidak Clipchamp. langsung, tidak secara tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tapi kita pilih dulu anggota kelompoknya. Jadi yang termasuk Made sebagai with sampel Clipchamp. adalah anggota yang berada dalam kelompok yang terpilih tersebut gitu loh. Jadi misalkan gini, jika kelompok-kelompok tersebut merupakan Made with pembagian Clipchamp. daerah geografis, maka cluster sampling ini juga disebut sebagai area sampling. Katakanlah misalkan kita melakukan survei Made untuk with Clipchamp. sampel itu kita ambil dari 5 kota besar yang ada di Indonesia. Nah, jadi misalkan kita ambil nih 5 Made with kota besar, Clipchamp. misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Nah, di masing-masing misalnya di masing-masing kota ini ya kita Made with Clipchamp. misalnya kita coba bagi lagi, misalnya katakanlah ibu rumah tangga atau mungkin karyawan, karyawati, pelajar, mahasiswa, pengusaha, nanti Made kita with ambil lagi seperti Clipchamp. itu gitu. Nah, ini disebut dengan cluster sampling gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau ada yang mau Made tanyakan. with Clipchamp. Kalau enggak kita lanjut. Oke, pembagian data ini dapat dibedakan menurut sifatnya. Made Pertama with sifatnya, Clipchamp. jadi data kuantitatif dan juga data kualitatif gitu loh. Data kualitatif itu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Misalnya apa? Misalnya seperti Made with agama. Clipchamp. Kemudian juga jenis kelamin itu atau gender itu kan ada laki, perempuan. Kalau untuk daerah, misalnya apa daerah, misalnya wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Made Indonesia with bagian Clipchamp. tengah, wilayah Indonesia bagian timur gitu kan. Nah, kalau misalnya suku bangsa, misalnya apa? Misalnya ya ada Jawa, Sunda gitu kan ya. Kemudian suku-suku yang lain. Made with Kemudian pangkat Clipchamp. pegawai, misalnya golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu kan. Jabatannya dan juga maupun juga sebagainya gitu kan. Made Kalau with dari jabatan Clipchamp. misalnya apa? Pegawai misalnya apa? Misalnya eselon 1, eselon 2 gitu kan ya. Nah, kemudian untuk data kuantitatif itu merupakan data yang disajikan dalam Made bentuk with Clipchamp. angka. Ya kan? Datanya terbagi dua, ada yang sifatnya data yang kontinu, itu data yang satuannya bisa Made dalam with bentuk Clipchamp. pecahan, misalnya 1/4, 1/2, 1/8, itu merupakan data yang kontinu. Kemudian kalau untuk data discrete, itu adalah data yang satunya selalu Made with dalam bentuk Clipchamp. dalam bilangan asli, jadi tidak berbentuk pecahan. Gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dari sifatnya, data menurut sifatnya. Made with Kemudian Clipchamp. data itu menurut waktunya. Jadi ada data silang atau cross section. Jadi data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa Made menggambarkan with Clipchamp. keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya apa? Misalnya jumlah warga DKI Jakarta menurut
Made with asal ClipChamp. misalnya menurut suku dan agamanya di tahun 2011 gitu. Lalu yang kedua, untuk data yang sifatnya time series atau data berkala. Made with Jadi ClipChamp. datanya dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya apa? Misalnya angka kematian maupun juga angka kelahiran misalnya di Indonesia, apakah ini misalnya angka kematian kecenderungannya bagaimana nih? Made Apakah with ClipChamp. stabil atau turun atau mungkin agak naik? Demikian juga misalnya untuk angka kelahiran misalnya Made dari with tahun ke tahun itu ClipChamp. bagaimana trennya? Apakah dia stabil atau mungkin naik atau turun gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat dari cara Made with memperolehnya. ClipChamp. Nanti di awal saya mengatakan ada data sekunder, ada data primer. Nah, ini bedanya. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung Made with dari ClipChamp. responden. Misalnya apa? Data pegawai negeri sipil yang ada di BKN, kemudian registrasi Made with mahasiswa ClipChamp. di suatu kampus, atau mungkin kalian melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Jadi kalian melakukan survei Made langsung, with kalian tanyakan ClipChamp. kepada responden gitu ya di lapangan, itu merupakan data primer. Lalu yang kedua, data sekunder itu data yang diambil dari data Made with primer yang sudah ClipChamp. diolah untuk tujuan yang lain. Contohnya misalnya apa? Misalnya data perkawinan antara umur 17 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Made misalnya with sumbernya itu ClipChamp. dari Departemen Agama. Atau mungkin misalkan kalian ingin kalian mengambil data dari BPS atau Biro Pusat Statistik misalnya untuk tujuannya misalnya Made with kalian ClipChamp. ingin mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di beberapa kota-kota besar di Made with Indonesia. Nah, ClipChamp. itu juga itu merupakan data yang sifatnya sekunder gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Made with ClipChamp. Oke, sorry, ini tadi ada yang belum di accept ya, sebentar. Made with ClipChamp. Sorry, saya kasihkan nerangin jadi kayak begini. Made with ClipChamp. Oke, semua sudah bisa masuk ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Mungkin yang baru gabung tadi misalnya ada yang lewat, Made maka with nanti ClipChamp. kalian bisa review lagi tuh di sini ya. Dari channel YouTube saya. Oke. Kita lanjut. Made with ClipChamp. Oke, tadi ada data Made with primer atau ClipChamp. sekunder, ini kita udah ya. Data primer itu data yang langsung kita dapatkan dari responden. Misalkan kita melakukan survei misalnya menanyakan kepada responden di Made with lapangan, ClipChamp. kalian datang ke rumah-rumah atau mungkin kalian menanyakan responden misalnya di mana di pusat-pusat perbelanjaan, itu kan merupakan data primer. Nah, data sekunder itu adalah merupakan Made with data yang ClipChamp. diambil dari data primer yang sudah diolah. Jadi misalkan kalian ngambil data itu misalnya dari mana, dari Kementerian Made Agama with atau mungkin ClipChamp. kalian ngambil data misalnya dari BPS gitu, itu merupakan data sekunder. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Untuk dari Made with sumbernya, data ClipChamp. internal merupakan data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya apa? Misalnya kalau kita bicara Made mengenai with kampus, ClipChamp. berarti ya mengenai data-data dosennya, kemudian data-data staf akademiknya, kemudian juga apa? Misalnya data-data mengenai jumlah kelasnya, gitu kan ya. Made with Kemudian juga ClipChamp. data mengenai jumlah mahasiswa, kemudian data-data mengenai kelulusan, ya kan itu merupakan data internal. Nah, kalau data eksternal itu data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan Made suatu with ClipChamp. organisasi. Misalnya apa? Katakanlah misalnya kalau data orang tua mahasiswa itu misalnya data orang tua mahasiswa kampus misalnya ya untuk Made keperluan with beasiswa ClipChamp. gitu kan. Misalnya kalau kampus ingin memberikan beasiswa kepada para mahasiswa itu ya pasti kan ya kita akan mengambil misalnya data-data sifatnya Made with eksternal. ClipChamp. Misalnya apa? Misalnya ya mengenai data-data mengenai orang tuanya atau mungkin data-data mengenai wali mahasiswanya gitu kan ya. Data mengenai Made with ClipChamp. mengenai tempat tinggal di mana gitu kan. Itu seperti itu gitu. Nah, oke, next. Syarat data yang baik itu yang pertama itu adalah Made with objektif ClipChamp. atau benar. Lalu yang kedua itu mewakili atau wajar. Jadi datanya benar-benar bisa mewakili Made with misalnya ClipChamp. mewakili dari sumbernya. Misalnya data-data kalau misalkan data dari BPS ya
berarti ini Made datanya with pasti ya ClipChamp. valid gitu kan, karena apa? Karena BPS sendiri yang melakukan pengumpulan data gitu kan, pasti sifatnya representatif gitu kan ya. Ya misalnya kalau kita bicara mengenai BPS, berarti Made kita with bicara ClipChamp. mengenai misalnya apa? Misalnya mengenai jumlah penduduk Indonesia, kemudian juga mengenai apa? Jumlah misalnya apa? Misalnya apa? Jumlah Made with ClipChamp. penduduk yang ada di kota-kota besar, penduduk yang ada di kota-kota kecil, jumlah penduduk yang ada di desa gitu kan, itu sifatnya representatif, Made ya, with artinya representatif, ClipChamp. jadi bisa mewakili gitu loh. Kemudian juga misalnya apa? Misalnya data-data mengenai misalnya apa? Mengenai tingkat Made with investasi yang misalnya ClipChamp. ada di kota-kota besar maupun di kota atau mungkin juga di daerah, itu juga kita bisa dapat juga misalnya dari BPS gitu kan ya. Made with Itu karena apa? ClipChamp. Karena sifatnya representatif. Tapi misalkan tapi kita nggak mungkin juga bisa dapetin data mengenai misalnya apa? Jumlah penduduk yang ada Made di with misalnya apa? ClipChamp. Di India dari BPS, itu nggak mungkin kita dapetin, ya kan? Atau mungkin misalnya jumlah kampus yang ada di Eropa, itu Made with kita nggak bisa ClipChamp. dapetin dari BPS. Kita harus mencari sumber dari tempat lainnya yang lebih bisa dipercaya gitu kan ya. Made with Lalu yang ClipChamp. ketiga, sifatnya dipercaya dalam artian bahwa ya kesalahannya kecil. Jadi misalkan kalian melakukan Made survei with itu ClipChamp. melakukan survei atau penelitian kepada 10.000 sampel, let's say katakanlah misalnya ya kesalahannya Made with itu ClipChamp. sekitar misalnya 2% gitu kan ya. Berarti kan 2% dari angka 10.000 itu kan kecil gitu kan ya. Kemudian juga yang keempat, tepat waktu, Made with dalam ClipChamp. artian up to date. Jadi datanya ini benar-benar up to date. Misalnya data mengenai Made with ClipChamp. jumlah investasi yang masuk di Indonesia di tahun 2021. Itu kan berarti sebenarnya kan masih tetap up to date kan, karena apa? Karena Made with ClipChamp. selama setahun ini kita kumpulin, kemudian kita present gitu kan, itu berarti masih tetap up to date. Kecuali misalkan kalau misalnya jumlah investasi Made with ClipChamp. yang masuk ke Indonesia di tahun 1980, itu kan sudah out of date kan, sudah lama banget gitu kan, udah nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya di tahun 2021 kemarin, jadi kita Made bisa with melihat ClipChamp. masih ada gunanya buat kita gitu kan ya. Lalu yang kelima, relevan. Jadi relevan Made itu with data yang ClipChamp. dikumpulkan itu ya ada hubungannya dengan permasalahan yang kita hadapi gitu loh. Gitu. Made with ClipChamp. Jadi misalkan kalau misalkan BPS itu berarti kan ya terkait misalnya dengan apa? Misalnya ya dengan data-data mengenai Made with ClipChamp. data mengenai kependudukan di Indonesia gitu kan ya. Ya itu berarti kita sekarang kalau kita nyari misalnya kita ingin mencari jumlah penduduk yang ada di kota besar dan Made with ClipChamp. juga jumlah penduduk yang ada di desa, itu berarti relevan, kita bisa dapetin datanya dari BPS gitu kan ya. Kalau misalkan kita Made with mengetahui ClipChamp. misalnya apa tingkat misalnya apa kita ingin mengetahui berapa sih pengeluaran Made with ClipChamp. rumah tangga, kita juga bisa datang ke BPS karena itu kan sifatnya relevan gitu loh. Oke. Made with Oke, ClipChamp. kemudian untuk pengukuran dan jenis-jenis skala daripada pengukuran itu sendiri. Jadi variabel itu merupakan karakteristik yang terdapat pada Made with elemen-elemen ClipChamp. dari populasi tersebut. Jadi misalnya gini, kalau contohnya sih pada masyarakat, elemennya itu adalah manusia. Made Karakteristiknya with itu misalnya ClipChamp. ya penghasilannya, usianya, pendidikan, jenis kelamin, dan juga status perkawinan. Itu merupakan variabel-variabel dalam Made with penelitian gitu ClipChamp. loh. Oke, kemudian variabel juga ini terbagi atas misalnya apa? Variabel kualitatif, Made with kategori misalnya ClipChamp. apa ya, tingkat pendidikan gitu ya. Kemudian juga jenis kelamin gitu, itu juga merupakan apa? Kualitatif. Kemudian kalau Made misalnya with ClipChamp. variabel kuantitatif atau numerik itu misalnya apa? Penghasilan atau misalnya pengeluaran, usia, jumlah keluarga, itu merupakan variabel kuantitatif. Made with ClipChamp. Nah, untuk analisa data penelitian diperlukan beberapa macam-macam ukuran skala. Jadi yang pertama adalah skala nominal, Made with atau ClipChamp. skala klasifikasi adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label
Hanya sebagai label saja dan tidak Made with menunjukkan tingkat ketchup. apa-apa. Jadi misalnya apa ya? Jenis kelamin, misalnya satu itu jenis kelamin apa? Laki-laki, dua jenis kelamin perempuan gitu. Sejarah mungkin dibalik gitu loh. Made Satu itu with perempuan, ketchup. dua laki-laki ya nggak masalah gitu kan ya. Kemudian yang nomor urut absen, misalnya nomor urut absen misalnya berdasarkan misalnya apa dari Made with abjad ketchup. dari huruf A sampai Z atau mungkin bisa dibalik gitu. Dari huruf yang Z sampai ke dengan A, misalnya nomor satu yang Z, nomor dua yang misalnya Z lagi nanti sampai ke nomor terakhir Made yang with ketchup. absennya tuh yang huruf depannya itu adalah huruf A gitu loh. Oke, yang kedua, skala ordinal merupakan Made skala with yang diberikan ketchup. kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Misalnya apa? Tingkat pendidikan. Misalnya kalau satu tuh SD, yang Made kedua with SMP, ketchup. tiga SMA, 4 misalnya apa? D3, 5 misalnya apa? S1, 6 misalnya apa? S2. Nah, itu kan ada tingkat-tingkatannya gitu. Berarti ya Made kalau with satu itu ketchup. pasti lebih rendah dibandingkan yang nomor 4 gitu kan. Yang SD itu pasti lebih rendah dibandingkan SMA. Kemudian tingkat pendidikan D3 itu pasti lebih tinggi dibandingkan misalnya Made yang with ketchup. SMP. Nah, seperti itu gitu. Itu sifatnya adalah ordinal gitu kan. Lalu yang ketiga, skala interval. Jadi skala interval itu merupakan suatu Made pemberian with angka ketchup. kepada set atau sekumpulan dari objek yang memiliki sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain yaitu jarak yang Made with sama. ketchup. Misalnya pada data nilai. Misalnya kalau nilai A itu kan ada range-nya atau ada intervalnya. Misalnya dari angka misalnya dari 79 sampai dengan 100. B, Made with ketchup. misalnya Bapak dari 6 misalnya dari 67 sampai dengan 78. Yang C misalnya dari berapa? Misalnya dari 55 sampai dengan 66. Nah, itu yang D berarti Made misalnya with berapa? ketchup. Dan D dan E dan gitu. Jadi kan itu ada range-nya gitu kan. Nah, kemudian yang untuk skala rasio. Made Jadi with skala rasio itu ketchup. suatu pemberian angka pada sekumpulan objek yang mempunyai sifat-sifat ordinal, mempunyai jarak yang sama, dan ditambah satu sifat lainnya yaitu nilai absolut Made dari with objek ketchup. yang diukur. Jadi nilai absolut artinya apa? Jadi nilai itu tidak bisa berubah. Misalnya apa? Suhu badan. Gitu kan ya. Oke, sampai sini yang Made with bertanyakan mungkin ketchup. teman-teman. Silakan kalau ada bertanyakan, monggo. Ramadhani, Made with Abdul ketchup. Syukur, Adelia, silakan kalau ditanyakan. Abdillah, Made with ketchup. oke kita lanjut ya. Made with ketchup. Sebentar nih saya bikin ini dulu. Made with ketchup. Made with ketchup. Made with ketchup. Oke sebentar ya, ini saya bikin. Oke, here we go. And then, oke, ini kalau tadi teman-teman ada menanyakan mengenai contoh, Made mungkin with ada ketchup. beberapa contoh di sini, misalnya mengenai tabel, data-data yang dalam bentuk tabel ya. Tabel itu juga dibagi, sorry, dalam ada beberapa Made jenis with tabel ketchup. ya. Jadi data dalam tabel misalnya ada tabel yang sifat satu arah. Apa yang dimaksud dengan tabel satu arah? Jadi tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau satu kategori. Misalnya, Made with ketchup. jumlah penjualan menurut jenis barang. Ya kan? Jumlah pengangguran menurut daerahnya, jumlah modal asing menurut sektor Made with ekonomi. ketchup. Nah, itu contoh seperti ini. Jadi ini ada misalnya tabel penjualan untuk apa SPG atau apa sales promotion girl atau sales Made promotion with man itu di ketchup. Surabaya di tahun 2009. Gitu kan ya. Dari sini kita bisa melihat, jadi di outlet mana sih yang jumlah penjualan itu paling tinggi. Made with Dan ketchup. juga kita bisa melihat di outlet mana sih yang jumlah penjualan itu yang paling rendah gitu kan. Dan juga total penjualan semuanya. Made with Nah, di ketchup. tabel yang kedua ini kita bisa melihat ini jumlah pengangguran di 5 kota besar di provinsi Jawa Barat di tahun 2002. Kita bisa melihat Made kira-kira with ketchup. di kota mana sih yang jumlah pengangguran itu yang paling tinggi di tahun 2002. Berarti kan ada di Sukabumi yang jumlahnya sampai 5.000 orang gitu kan ya. Made with Nah, ketchup. kemudian juga kita bisa melihat jumlah pengangguran yang paling rendah tuh ada di kota mana nih di tahun 2002.
Nah, kita bisa ngeliat kan berarti ada di Kota Bogor ini kan yang jumlah Made with penganggurannya Clipchamp. paling rendah gitu loh. Nah, kita juga bisa ngelihat jumlah pengangguran itu total jumlah pengangguran di 5 kota besar di Provinsi Jawa Made with Barat di tahun Clipchamp. 2002 itu ada berapa? Jadi totalnya ada 15.910 orang gitu kan ya. Made with Oke, sekarang kita Clipchamp. lihat untuk tabel dua arah. Apa yang maksudnya tabel dua arah? Jadi tabelnya memiliki dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya apa? Jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah Made with penjualannya. Clipchamp. Jadi kan ada dua kategori. Kategori yang pertama jenis barangnya, kategori yang kedua itu adalah daerah penjualannya. Lalu yang Made with kedua, Clipchamp. jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Jadi ini kan berarti ada apa Made namanya? with Clipchamp. Ada dua ya kata variabel dua karakteristik. Jadi dua karakteristik yang pertama itu adalah Made penanaman with modal Clipchamp. asing itu, kemudian yang kedua itu adalah alokasi investasinya gitu kan ya. Yang ketiga juga sama, ada dua, berarti kan Made with Clipchamp. jumlah import dan juga jumlah import dan juga jenis negaranya kan, negaranya gitu loh, negara Made with asalnya Clipchamp. seperti itu. Nah, kalau tabel tiga arah, berarti ini ada tiga karakteristik atau tiga kategori. Misalnya apa? Jumlah investasi menurut jenis Made with usaha, Clipchamp. negara asal, dan lokasi investasi. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah jenis usahanya, yang kedua negara asal, dan juga yang ketiga itu lokasi investasi. Nah, Made yang with kedua Clipchamp. jenis jumlah produksi menurut jam kerja. Berarti ini ada tiga karakteristik atau tiga kategori ya. Jam kerja, shiftnya, Made with jenis Clipchamp. mesinnya, dan kualitas barangnya. Gitu. Oke, sampai sini Anda tanyakan mungkin teman-teman? Made with Clipchamp. Oke, misalnya kita lihat di sini ya. Kalau penyajian data dengan grafik. Made with Jadi ini Clipchamp. ada beberapa grafik itu jenisnya, misalnya kayak grafik itu grafik garis, kemudian grafik batang atau bar chart, kemudian juga grafik Made lingkaran with dan juga Clipchamp. piktogram. Apa itu piktogram? Nanti kita saya jelaskan. Oke, untuk yang grafik garis. Nah, seperti ini kan. Jadi kita bisa melihat ini perkembangan harga saham Made with Indosat Clipchamp. selama 9 bulan. Ya kan, selama 9 bulan perdagangan itu di tahun 1998. Kira-kira trennya Made with seperti apa Clipchamp. gitu kan ya. Nah, kita bisa tahu nih di bulan keberapa itu sahamnya itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan juga Made with pada Clipchamp. bulan keberapa nih terjadi kenaikan saham yang sangat signifikan gitu kan, kita bisa ngeliat dari sini. Iya kan, misalnya dari bulan Made with pertama Clipchamp. sampai dengan misalnya bulan kelima itu terjadi kenaikan, walaupun sebenarnya trennya tuh naik gitu kan ya. Kemudian di bulan ke-6 ini Made trennya with Clipchamp. turun, kemudian di bulan ke-7 itu naik, bulan ke-8 itu turun walaupun turunnya nggak signifikan gitu kan ya. Kemudian di bulan ke-9 itu terjadi kenaikan yang Made cukup with Clipchamp. signifikan gitu kan ya. Nah, jadi baca data seperti itu. Jadi kita bisa ngeliat nih trennya tuh selama 9 bulan ini bagaimana harga saham Made with Indosat Clipchamp. selama 9 bulan di tahun 1998 gitu kan ya. Gitu. Kemudian untuk yang untuk price Made with earning Clipchamp. ratio, jadi untuk saham telekomunikasi, ada dua saham telekomunikasi, Kisat itu Indosat, ini yang biru ini adalah Indosat, itu kalau Made with kodenya di Clipchamp. bursa saham itu namanya di sekat ISAT. Kalau PT Telekomunikasi Indonesia itu disingkat Made menjadi with TLKM, Clipchamp. gitu kan ya. Kita lihat di sini, kita bisa ngelihat selama 9 bulan itu PER-nya bagaimana, price earning ratio-nya bagaimana, gitu Made kan ya. with Clipchamp. Trennya seperti apa? Jadi trennya ini untuk saham kedua, saham Telkom ini ya sebenarnya bisa dibilang fluktuatif ya, terutama misalnya untuk Indosat. Made with Clipchamp. Ya kan, Indosat di bulan pertama, dari bulan pertama itu kan ke bulan kedua naik, kemudian diturun di bulan ketiga, turun signifikan gitu ya. Made with Clipchamp. Ya kan, dibandingkan bulan pertama. Kemudian terjadi kenaikan, walaupun sebenarnya kenaikannya itu kecil gitu ya. Made Di with bulan keempat, Clipchamp. bulan kelima turun, di bulan keenam dia naik cukup signifikan, naik tujuh, bulan ke-7 juga sama naik. Made with Kemudian di bulan Clipchamp. ke-8 terjadi penurunan yang sangat cukup drastis ya, dan terjadi kenaikan lagi di bulan ke-9. Sorry.
Nah, harus seperti itu gitu loh. Made with Clipchamp. Nah, demikian juga untuk yang di sini kita bisa ngeliat nih untuk yang tren untuk PR, price earning ratio-nya itu untuk saham Telkom itu juga kita bisa ngeliat Made with selama 9 bulan Clipchamp. terakhir ini di tahun 2000 gitu kan ya. Oke, seperti itu. Ini merupakan grafik grafik garis gitu. Untuk Made grafik with batang Clipchamp. atau balok kita bisa lihat contohnya seperti ini ya. Misalnya untuk grafik penjualan spare part kendaraan bermotor ini kita bisa compare di tahun 2002 dan tahun 2003 untuk di beberapa kota gitu kan. Misalnya kayak di Jakarta tahun 2002 berapa sih grafik penjualan spare part-nya, ternyata terjadi kenaikan gitu kan di tahun 2003 untuk penjualan spare part di kota Jakarta. Nah, kita bisa ngeliat juga nih di kota mana nih yang turun, misalnya di sini nih, yang warna krem ini. Oh, di Sukabumi itu ternyata di tahun 2003 itu penjualan spare part-nya mengalami penurunan cukup drastis gitu kan ya. Dan kita bisa ngeliat juga nih mana nih yang paling tinggi nih, yang paling tinggi yang mana sih di tahun 2002 ini? Oh, yang paling tinggi itu adalah penjualan spare part di kota Bandung gitu kan ya. Nah, di tahun 2003 juga sama, Bandung masih tetap nomor 1 gitu. Ya kan, bahkan di sini juga terjadi kenaikan yang cukup drastis kan ya. Untuk dibandingkan di tahun 2002 untuk penjualan di tahun 2003. Nah, jadi baca datanya seperti itu gitu. Kita bisa ngelihat nih mana sih penjualan kalau kita bisa mau compare di 2 tahun ini, kalau Bogor itu bagaimana penjualannya? Apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan gitu kan ya? Yang kita bisa jadi penurunan misalnya apa? Masalah yang ada di mana Sukabumi terjadi penurunan cukup drastis gitu kan ya. Kemudian juga yang ada di sini apa di Solo juga terjadi penurunan, walaupun sebenarnya penurunannya itu tidak terlalu drastis ya. Nah, kita baca data seperti itu gitu loh. Nah, kemudian untuk grafik lingkaran kita bisa lihat contohnya seperti ini. Misalnya untuk grafik penjualan spare part kendaraan bermotor, kita bisa lihat kira-kira yang paling besar itu di kota mana gitu kan, yang angka 15%. Oh, ternyata ada di Semarang dan Bandung, itu penjualan spare part kendaraan bermotor itu yang paling tinggi gitu kan ya. Yang paling rendah ada di mana? Oh, kita lihat di sini yang 10% itu ada di kota, misalnya di kota Bogor dan juga di kota Jakarta gitu. Nah, itu berarti di baca-bacanya seperti itu gitu loh. Oke, kemudian untuk piktogram. Nanti piktogram ini yang sebenarnya agak unik. Misalnya penjualan kendaraan bermotor ya kita yang menggunakan misalnya gambar motor seperti ini. Jadi ini supaya terlihat lebih supaya kita baca data itu lebih enak, jadi supaya untuk mengurangi kejenuhan juga gitu kan ya. Nah, atau mungkin kalian mau coba misalnya pakai gambar mobil gitu kan. Misalnya kalau untuk penjualan kendaraan roda 4 ya misalnya kalian menggunakan gambar mobil gitu loh. Apalagi misalkan kalau misalnya penjualan kendaraan roda 4 yang jenis misalnya misalnya yang kendaraan 3 baris ya berarti ya kan misalnya bisa menggunakan misalnya gambar mobil yang 3 baris misalnya Toyota Avanza atau misalnya Xenia di sini gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang menanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Silakan teman-teman. Oke. Silakan. Oke, itu jadi kalau untuk tugas, sebenarnya tugas saya berikan keleluasan kepada kalian. Ya. Jadi karena saya berharap sih semua kan cuma hanya berdua doang nih, ya pasti ya harusnya bisa aktif ya, bisa saling mengisi gitu loh. Ya mungkin satu orang yang mencari data-datanya dalam bentuk tabel, mungkin nyari data dari BPS. Jadi saya coba ambil misalnya data dari BPS. Nah, misalkan jadi misalnya kalian coba klik bps.go.id gitu kan. Ini kan misalnya mungkin ada satu orang yang coba ngambil data dari BPS, kemudian yang satu yang mungkin coba bantu, ya sekarang mungkin juga bantu untuk yang ngolahnya juga. Ya, jadi ya saling mengisi aja gitu loh. Jadi makanya sebenarnya sih nggak ada yang nggak ada yang sulit sih sebenarnya kalau
selama kalian mau coba apa sama ya kalian ingin mencoba mau mencoba lah gitu loh. Atau juga kan saya nggak minta kalian tuh harus salah satu tentukan oke kelompok A misalnya ya pakai tadi distribusi berganda atau distribusi frekuensi atau mungkin pakai pakai rumus-rumus statistik yang ngejelimet ya saya nggak minta seperti itu, tapi paling tidak saya berikan kebebasan kepada kalian. Tapi bukan berarti ya antara kelompok A kelompok B itu datanya sama, enggak. Kalaupun misalnya topiknya sama, kalau misalnya sama-sama ngambil dari BPS, mungkin kelompok A itu misalnya membahas mengenai misalnya mengenai kependudukan. Misalnya nanti kelompok B ini membahas mengenai kesehatan, misalnya kesehatan masyarakat yang ada di kota-kota besar. Kota-kota besar pun kota-kota kecil, nah tuh bisa seperti itu gitu loh. Nanti misalkan kalian coba combine, misalnya ada tabel, kemudian ya ada grafiknya, itu seperti itu gitu loh. Kalian bisa ngeliat mungkin apa namanya trennya seperti apa, atau mungkin ngambil misalnya dari data-data penjualan ya boleh juga, nggak apa-apa gitu loh. Gitu, oke? Begitu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Silahkan. Mungkin mengenai absen nanti saya bantu absen semuanya untuk semester atau untuk pertemuan kali ini ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini, guys? Any questions? Ya, untuk bahan ini seperti ini nanti akan saya share di grup ya. Jadi don't worry. Oke, silakan kalau ditanyakan. Adel, Abdillah mungkin. Pak, Ya, Safa silakan. ini tugasnya itu kayak analisis gitu kan ya, Pak? Bisa analisa sederhana aja. Oh, Nggak harus oke. ngejelimet, nggak harus nggak bisa analisis sederhana aja. Gitu. Misalkan misalkan untuk masalah data penjualan itu misalnya selama 5 tahun. Nanti kan kalian bisa ngelihat tuh 5 tahun itu kira-kira di tahun keberapa yang misalnya datanya tuh naiknya drastis, kemudian turunnya drastis tuh. Mungkin kalian coba bisa lihat kira-kira apa sih yang menyebabkan kenaikan drastis atau turunnya drastis itu misalnya seperti itu. Gitu loh. Oke, ada lagi mungkin? Jelas ya? Kayak makalah bukan Pak? Ya, dibuat makalah. Jadi makalah simpel aja sih sebenarnya. Nanti saya coba carikan sebenarnya ada nggak contohnya. Nah, kalau bisa lihat nanti saya coba share deh beberapa presentasi dari semester yang lalu itu untuk yang statistik ya nanti. Kalian bisa lihat juga di itu saya kok di mana di channel YouTube saya sih gitu loh. Gitu. Oke. Makalah simpel aja kok gitu. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan? Oke, cukup. Ada lagi yang tanyakan mungkin dari Safa, Ramadhani, Adel, Rido. Kalau nggak ada, saya izin pamit ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan saya akan share minggu depan kita akan menggunakan channel YouTube. Jadi saya akan share bahannya di YouTube. Tapi tetap kalian bisa diskusi dengan saya gitu loh. Gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.